Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih dan berkat-Mu semalam kami bisa beristirahat dengan nyenyak, dan pagi hari ini Tuhan, Kau telah membangunkan kami kembali. Untuk itu Tuhan, perkenankanlah kami bersama-sama untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 25. Nas yang akan kita renungkan di ayat 16 yang demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudara, renungan pagi hari ini diberikan tema orang Kristen adalah utusan yang bijak dan cerdas. Nas hari ini mengandung ajaran moral dan praktis yang mengajarkan kepada para murid-murid Yesus untuk bijak dan cerdas dalam menghadapi tantangan yang mungkin mereka temui dalam melayani dan memberitakan Injil Tuhan. Ayat ini menyiratkan bahwa para murid akan diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan potensi dengan konflik. Perumpamaan domba dan serigala digunakan untuk menggambarkan kontras antara kelembutan dan ketulusan hati dengan kecerdikan dan kewaspadaan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi. Saudara-saudara, domba sering dianggap sebagai hewan yang lemah dan rentan, sedangkan serigala dianggap sebagai predator yang sangat berbahaya, yang siap menerkam terhadap domba. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan bahwa para murid-muridnya yang akan diutus ke tengah-tengah dunia yang mungkin penuh dengan tantangan dan konflik. Dalam konteks ini, kecerdikan ular diartikan sebagai kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang sulit atau potensi yang berbahaya. Para murid diminta untuk menggunakan kecerdikan mereka untuk mengatasi berbagai rintangan dan ancaman. Sementara mereka diminta untuk cerdik seperti ular, para murid juga diminta untuk tetap tulus dan bersih hati seperti merpati. Hal ini mengingatkan mereka agar tidak terjerumus ke dalam kecurangan atau tindakan-tindakan yang tidak jujur saat menghadapi tantangan-tantangan dan rintangan di tengah-tengah dunia ini. Dengan menggunakan perumpamaan ini, Yesus memberikan petunjuk praktis kepada murid-muridnya agar mereka kewaspadaan dan tulus dalam melaksanakan misi mereka untuk menyebarkan dan mengabarkan kabar keselamatan tentang Injil dan melayani sesama umat manusia. Ayat ini menekankan perlunya keseimbangan antara kebijaksanaan dan tulus hati dalam menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu-minggu ini kita sudah memasuki di bulan Februari di tahun 2024. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan
Tuhan Yesus menggambarkan dunia sebagai tempat yang penuh dengan tantangan dan potensi konflik, seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak naif atau lengah, tetapi senantiasa bijak dan waspada menghadapi berbagai situasi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya, orang-orang Kristen adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan di dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan dan rintangan ini, diharapkan agar kita bisa bersikap bijaksana, cerdas, dan cerdik. Panggilan untuk menjadi cerdik seperti ular adalah seruan untuk menggunakan kebijaksanaan dan kewaspadaan dalam menghadapi realita dunia ini. Ini bukan hanya cerdas dalam arti intelektual, tetapi juga cerdas dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang bijaksana. Keharusan untuk tulus seperti merpati mengingatkan kita akan pentingnya menjaga integritas dan kebersihan hati dalam setiap tindakan dan perkataan, meskipun kita dihadapkan dengan ketidakpastian dan ketegangan. Dalam kondisi yang demikian ini, kita diajak untuk tetap memelihara niat baik dan tulus hati dalam melayani ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menjadi utusan-utusan yang baik, menjadi utusan-utusan yang bijak dan cerdas untuk hidup dalam keseimbangan antara ketulusan hati dan kewaspadaan. Meskipun dunia ini mungkin penuh dengan konflik dan tantangan, rintangan, orang-orang Kristen tetap diajak untuk menghadapinya dengan hati yang tulus dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Dan kita tidak boleh menjadi seperti dunia, tetapi tetap mampu memelihara karakter kekristenan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai utusan-utusan Tuhan yang dapat menyampaikan, memberitakan kabar keselamatan bagi dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami agar kami mampu menjadi utusan Tuhan yang bijak dan cerdas sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.